Oke teman-teman, balik lagi bersama gue di sini, Gani Rahman. Dan seperti yang kalian lihat kemarin di video kemarin, gue udah belanja mengenai GSX. Akhirnya ya, karena nyari partsnya itu susah banget. Dan sebenarnya sih karena gue udah dapet satu tempat ini, sebenarnya harusnya gampang. Cuman dikarenakan kemarin lagi corona, jadi dia bener-bener kayak gak buka gitu lah selama hampir sebulan. Sementara motor gue tuh kan, gue baru mulai nge-restore itu sekitar sebulan yang lalu. Jadi mau beli partsnya susah. Kemarin sempat nyoba-nyoba itu kita akal-akalin kayak CDI-nya, rotor dan lain-lain. Coba kita akalin dulu, ternyata emang bener-bener udah gak nyala, udah mati, bener-bener mati total. Jadi itu fix, dibuang daripada kita nyoba-nyoba ngakal-ngakalin tapi ujung-ujungnya berbahaya bagi gue juga. Oke, jadi akhirnya kebetulan alhamdulillah ya tokonya udah buka, jadi gue bisa belanja partsnya. Belanja parts apa aja yang gue beli, ini dia belanjanya. Nah oke, ini dia partsnya. Ada, coba kita lihat dulu ya, kita buka dulu ya. Oke, jadi yang pertama gue keluarin ini adalah CDI. Ya, jadi ini dia CDI-nya GK73A asli. Jadi kadang-kadang nih orang suka ada yang salah nih. Biasanya terkadang ada yang beli CDI-nya itu CDI Bandit, ada yang CDI-nya GK76A kalau nggak salah. Nah tapi karena kenapa motor gue itu nggak bisa nyala? Jadi itu setelah gue cek-cek ya, jadi motor gue itu ternyata CDI-nya sama rotornya itu beda. Jadi misalkan kayak CDI gue mungkin GSX 400, tapi rotornya Bandit, jadi nggak bakal ketemu dan nyalanya ya nggak bakal nyala, intinya nggak bakal nyala. Nah makanya itu kayak motor gue yang sekarang kayak kadang-kadang suka susah nyala, kadang gampang nyala. Sekali ya gampang nyala mah nyala mulu, tapi sekali yang enggak. Tapi harusnya logikanya sih ya, kalau misalkan emang CDI sama rotor beda, harusnya sih nggak bakal nyala sama sekali. Ya mungkin ini bisa jadi kayak dua-duanya ini kayak CDI gue yang di sana itu masih punya Bandit, terus rotor gue yang di sana Bandit, tapi dua-duanya udah sama-sama jelek, jadi akhirnya makan nggak nyala. Nah makanya biar lebih aman, makanya gue beli CDI GSX 400. Oke, nah terus habis itu gue beli rotornya sekalian, punya GSX 400 juga, ini GK73A. Tapi nggak mau gue buka karena ini udah di wrapping kayak gini ya. Tuh depan belakang kondisinya sih masih oke ya, masih oke banget. Kayaknya sini malah baru ya, kayak nos kayak mungkin barangnya ya. Jadi mendingan gue nyari aman aja intinya. Oke. Nah terus sama satu lagi, nah ini barang yang nggak bakal ketemu barunya. Jadi gue beli second, yaitu pulsernya nih. Pulsernya itu ditaruh di dekat si rotornya. Nah yang gue denger kalau pulser itu harus bener-bener orinya GSX 400. Kalau misalkan kayak dikanibalin sama kayak punya Satria dan lain-lain, itu bener-bener gak akan bisa. Dan emang udah pernah dicoba sama beberapa teman-teman gue yang punya GSX 400 pulser Satria, ya gimana ya, ada yang normal kadang-kadang, ada yang enggak. Ya lucu aja sih kadang-kadang ya. Ya itulah ya orang Indo ya, kayak suka bisa ngakal-ngakalin apa aja. Tapi kadang ada yang berhasil loh ya kan. Ya kayak let's say kalau misalnya kalau kalian beli moge jadul gitu ya, rata-rata tuh kenapa yang gue bingung tuh pasti CDI Shogun. Itu ya ibaratnya kayak gitu ya, maksudnya hebatnya orang Indo itu bisa kayak gitu, bisa ngakalin segala macam hal agar motornya terlihat normal. Ya tapi oke sih, it's okay aja selama nggak membahayakan penggunanya. Misalnya kayak kebakar dan lain-lain, itu resikonya, soalnya resikonya korslet. Nah makanya gue beli 3 biji ini, keadaannya baru, dan kemarin udah dicoba di tempat bengkel itu dan semuanya nyala sih. Harusnya di motor gue nyala, harusnya. Oke. Nah oke, terus teman-teman juga banyak yang udah nanya nih ke gue kayak apa bang, itu kasih tahu dong tempat itu di mana. Maaf banget sumpah. Gue juga pengen ngasih tahu ya, gue juga pengen nyebarin ke kalian, karena bagi gue kalau untuk ngasih tahu info itu sebenarnya bagus juga ya, bukan buat gue pribadi, tapi buat kalian semua mungkin yang ingin memain start moge jadul. Tapi di setiap tempat gue ngetek pasti gue selalu izin sama orangnya, misalnya tapi bukan di jalanan, misalnya let's say kayak tempat helm atau tempat ya bengkel kayak gitu, itu pasti gue selalu izin kayak ke orangnya, boleh nggak gue shoot, boleh nggak gue sebarin, gue kasih tahu tempat ini di mana. Nah dia ini persis kayak bengkel gue yang Bang Oki, dia nggak mau ngasih tahu bengkel ini ada di mana, dan dia kayak intinya kayak bilang jangan kasih tahu ini, biar kayak yang tahu-tahu aja.
orangnya. Jadi yang kalau ya intinya dia bilang jangan dikasih tahu aja, jangan disebarin. Ya gue nggak tahu ya kenapanya, gue juga nggak ngerti kenapanya ya beberapa, tapi gue intinya gue respect sama keinginannya. Gue nggak bisa nanya lebih lanjut kayak kenapa sih nih kok dia nggak mau dikasih tahu. Ya intinya nggak ngerti, itu privasi orang sih masing-masing ya. Kayak di bengkel si Oki itu kan gak mau ngasih tahu bengkelnya karena waktu itu dia pernah punya pengalaman satu motor ini kelar. Ada satu motor orang datang nyobain di dia dan motornya kelar. Akhirnya si satu orang ini bawa 20 orang datang ke bengkel itu dan minta dikerjainnya yang sama persis, ya pokoknya di hari yang sama semuanya harus bener gitu. Itu akhirnya ngebuat mekanik gue jadi pusing, jadi kasihan. Itu salah satu alasannya sih kalau bengkel ya. Nah terus apalagi nih yang gue beli? Gue beli oke, ini dia velg ring 17 yang kemarin gue share ke kalian di IG gue. Ini ring 17. Nah yang jawab Bandit 400 itu benar ya, Bandit yang biasa ya, bukan yang VC kalau nggak salah. Kalau pokoknya intinya ini gue ngambil Bandit yang biasa. Bandit yang biasa ini sama persis nih kayak GSX 400. Penaruhan tempat gearnya sama dan lain-lain sama, jadi nggak perlu ada yang dipindahin, jadi tinggal plug and play doang. Bedanya ini ring 17 aja. Nah kenapa gue milih ring 17? Karena orinya ya rata-rata motor di bawah tahun 90 ya, kayak CBR gue, kayak GSX gue, itu rata-rata ring depan sama belakang itu 17, 18. Nah nyari ban yang 18 nya itu setengah mati. Oke, nah makanya kenapa gue lebih milih ini ring 17, karena gue sebelumnya udah nanya sana sini sih, nanya saran kayak nggak apa-apa nggak sih kalau misalkan gue ganti ini. Gue nanya ke Om Cem dan lain-lain kayak oh it's okay banget, nggak apa-apa. Katanya mereka pada bilang nggak masalah ya, ini demi keselamatan lu juga, karena nyari ban ring 18 itu nggak gampang loh. Rata-rata soalnya nyari ring 18 itu biasanya itu umurnya udah jauh banget, atau ulirannya itu bukan uliran aspal, melainkan kayak uliran untuk dua alam ya, kayak untuk motor GS dan lain-lain. Ada ring 18 mah ada, sebenarnya tinggal pasang, cuman ya ulirannya dua alam cuy. Jadi bukan untuk kegunaan, jadi bukan untuk motornya. Nah makanya gue lebih milih si velg ring 17 ini. Dan jawaban kalian benar, ini adalah velg Bandit 400. Oke, lucu ya. Dan maksudnya dan ini gak bakal belang karena ini palang 3 juga, persis banget kayak GSX. Jadi tinggal cat aja samain dan gak bakal nyadar sih orang. Ya mungkin agak ngerasa kayak velgnya agak lebih kecilan ya, tapi gue bilang sih enggak sih, kayaknya gak bakal nyadar ya. Oke, nah terus gue kasih tahu rincian-rinciannya. Berapa gue beli parts kayak CDI dan lain-lainnya. CDI ini gue beli itu harganya sekitar 3 juta pas. Oke, nah terus rotor ini gue beli sekitar 1,2 kalau nggak salah ya. Rotor 1,2 dan pulser ini sekitar 200.000 sampai 300.000 kalau nggak salah. Oke, nah terus karena sebenarnya ini gue nggak mau velg, cuman gue karena dipanasin sama anak-anak jadi beli velg. Jadi velg ini gue beli seharga sekitar 1,5 juta. Itu menurut gue lumayan murah banget ya dibanding misalkan kalau kalian beli di eBay dan lain-lain. Karena ini copotan ya dan gak ada peang-peangnya, dan gue beli harga segitu. Sebenernya gue nih nggak boleh ngasih tahu nih sama ownernya, maksudnya kayak lu please dong jangan ngasih tahu dong harga ini velg berapa, gue jual berapa nih ke lo gitu. Tapi ya maksud gue ya kalau alamat nggak dikasih ya setidaknya harga ini gue kasih deh ke kalian ya, gue kasih cluenya ya. Oke, jadi itu dia ya. Sorry banget nih ya buat kalian nih nggak bisa gue kasih tahu tempatnya itu di mana. Yang jelas kalau misalkan kalian main moge jadul dan lain-lain, pasti kalian juga akan nemuin tempat-tempat kayak gini ya. Ya pelan-pelan. Ya intinya dulu gue ngerasain selama 3 tahun gue nggak ada tempat parts. Gue masih linglung nyari kiri kanan sana sini, mau beli di eBay mahal, akhirnya ngumpulin. Akhirnya oke, beli di eBay. Cuman ya udah kayak nyicil dulu satu parts dulu, soalnya sambil nabung kan. Nah makanya sekalinya ada si bengkel ini, ya udah semua langsung terjawab. Dan mudah-mudahan ya motor gue abis ini nyala, karena kalau udah nyala langsung sih gue gas. Gue udah gatal banget pengen San Mori tapi nggak nongkrong ya. Oke itu dia teman-teman, ditunggu video-video selanjutnya mengenai si GSX 400. Mudah-mudahan di video selanjutnya GSX sudah gue bisa test ride. Oke, jangan lupa like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.